Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Selasa 19 Oktober 2021. Salam maulidil Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Untuk kali ini video kali ini saya cuba melihat beberapa pay, antaranya gold, EU dan ada beberapa pay yang lain sebelum. Yang pertama mungkin gold. Okey. Seperti video yang sebelum ni yang terdekat, saya ada mengatakan gold di situ. Okey. Bahawasanya saya tidak ada membuat satu rumusan sama ada buy maupun sell, disebabkan keadaan gold yang masih belum memberi ketetapan yang khusus menurut kepahaman dan teknikal saya. Mungkin dari teknikal yang lain mungkin ada satu keputusan yang baik, tapi dari sudut Ichimoku bersih saya mungkin agak sedikit tidak jelas di situ. So makanya saya tidak ada membuat sebarang entry kemarin. Untuk hari ini bagaimana keadaan gold? Tidak jauh bezanya. Kalau diperhatikan price juga drop dan tersekat di situ di kawasan ini saya anggap critical zone, dan ini adalah 1770. Aduh, tak nampak pula 1770.33. Ini adalah satu marking price yang dah banyak kali saya perkatakan, sesuatu price yang agak saya respect lah. Dan dah 4 kali di tested, somehow the price tidak bolos ke atas. Dan basically price bermain di kawasan 1770 sehingga 1759, 1756 lah macam tu. Okay. So ranging macam itulah di kawasan sini saja. Okay, somehow this going to be a critical zone and critical base lah. So seandainya hari ini bolos, okay, if this support break out, okay, then I will go for sell. Okay, then kalau seandainya price will bounce macam tu, then I will ikut go for uptrend. But sampai sekarang belum ada satu ketetapan yang khusus. Okay. Antara banyak kenapa saya menjangkakan di adalah critical zone. Kalau saya perhatikan di sini, okay, macam itulah. Walaupun saya lebih kepada bearish flag macam tu kan. I'm expecting sell lah. Okay. Tetapi disebabkan price belum masih dihadang oleh critical zone yang seperti yang sebut tadi tu. Okay, critical zone. So atas dasar itu saya belum membuat satu keputusan nak buy kah, nak sell kah, walaupun nampak dari segi base ni macam dah breakout. No, saya itu mungkin cuma salah satu daripada faktor kononnya price breakout, tetapi kalau saya gabungkan dengan indikator lain ataupun kepahaman yang lain, trend line ini tidak memadai untuk memberi keputusan yang baik kepada saya. So then apa kejadian dengan trend line yang putih ini? Kalau saya perhatikan di situ, okay, cuba kalau kita perbesarkan. So di situ adalah high, okay, and then price tersekat di situ. So that basically macam tu lah. Okay, so retest, okay, nak break, retest,
dan jumpa base di sini, and then critical zone saya anggap tadi critical zone tu. So apakah price akan bounce naik? Okay, bounce naik and then have to break through this daily punya support resistance sebelum ni. Okay, so saya sendiri tak tahu, saya tidak berani menjangkakan kemungkinan if apa akan berlaku. So itu akan melahirkan satu keyakinan dalam trading saya. So makanya saya lebih santai mengambil satu keputusan jalan di mana lebih baik saya duduk tepi lah. Okay, buat sementara waktu ni, not until ada satu ketetapan atau ada satu pergerakan yang lebih jelas. Okay. Apa yang saya maksudkan pergerakan yang lebih jelas tu adalah seandainya if the price drop and break this critical zone, then I will make decision untuk sell. Dan seandainya price akan membuat satu bouncing dekat support ni, strong support ni, then halangan tu agak banyak disebabkan satu seperti yang saya sebut tadi, 1770.33 ni adalah satu harga yang saya perkirakan satu harga yang harus dibolosi oleh gold satu, dan itu ada halangannya. So saya masih lagi berpihak kepada sell. Cuma saja saya tidak akan membuat sell selagi belum ada satu ketetapan harga yang pergerakan, maksud saya itu yang jelas. Okay, sampai sekarang belum ada satu jelas ketetapan. Ini berdasarkan teknik Ichimoku maupun yang lain ya. Ini berdasarkan teknik saya. Mungkin teknik-teknik di luar sana ada satu kepahaman yang baik atau yang lebih jelas. Okay, so masing-masing ada kepahaman. Okay, then itu yang saya maksudkan. Okay, so masih lagi di dalam critical zone, so price macam so. Walaupun ini adalah inverted head and shoulder. So ini adalah antara kenapa saya panggilkan this going to be this level is a critical zone, because ini adalah support shoulder yang inverted shoulder head and shoulder ni. Okay, so this going to be bermakna untuk membuat penerjunan price kena break out this one. Okay, dan baru saya membuat satu. Kalau itu berlaku, itu ada satu ketetapan yang baik bagi diri saya. Okay, dan kita pastikan juga saya it is not a fact. Okay, bukan yang pasti price must close di bawah ni lah. Okay, so itu gold di Ichimoku juga tidak memberi. Saya bincangkan juga di dalam analisis ini, seperti dalam video yang saya kongsikan sebelum ini. Time frame yang tidak memberi satu keselarasan dalam meletakkan candle. Maksud saya masih berbalik kepada the basic rule of Ichimoku. The basic rule of Ichimoku tu, kalau price berada di atas Kumo itu adalah uptrend, dan kalau di bawah itu adalah downtrend. Apa yang berlaku sekarang di skala weekly, price masih berada di bawah Kumo. Ini Kumo. Okay, di bawah Kumo. Manakala di daily di dalam Kumo. So, kalau berada di dalam Kumo, tidak ada satu ketetapan, tidak ada satu kata muktamad kesepakatan. Okay. HPO pula masih berada di atas. So, sekarang ni HPO kata buy, daily kata ranging, macam itulah. Weekly kata sell. So, which and which now? Kita tak tahu yang mana satu. So,
kalau saya bergantung sepenuhnya kepada Ichimoku, definitely saya tidak akan membuat satu tindakan kepada gold. Buy maupun sell, no. Okay. So, cuma saja kita ni kadang-kadang dalam bab disiplin kita terbabas. Okay. Kita tak nafikan juga. So, saya lebih berpihak kepada sell. Namun atas dasar yang ni tadi saya perkatakan tadi dan maupun yang ni, okay, makanya di situ saya goal saya stay away buat seketika hari ini. Okay, so saya tidak ada satu ketetapan buy maupun sell untuk hari ini. Okay, so goal itu analisis apa yang saya buat dengan menggunakan Ichimoku bersih saya, mengikut kepahaman saya. Untuk hari ini mungkin saya lebih menumpukan perhatian kepada EU. Okay. EU yang lebih saya beri penekanan khusus. Price itu yang saya sengaja sepatutnya begini. Okay. Ini yang saya maksudkan, yang biru tadi. Okay. Kijun. Okay. Saya tak tutup macam tu lah. So agak-agak macam biar nampak yang biru. Dan HPO juga begitu. Dan HPO cuma ini adalah short term trade. So since price berada di atas Kumo, di HPO dan price atas Kumo, dan daily juga masih mengambil kira kenaikan candle ni lah engulfing macam tu kan, and then expecting price will go up. Di skala HPO conservatively saya akan mengambil TP take profit this level ni, this level. Okay, so okay, macam tu lah. Okay. Ataupun TPSS SSR, saya sudah berasa. Antara sebab juga kenapa sini berlakunya double bottom, okay, shoulder, then naik lah macam tu. Okay, so I'm going to focus this EU, go for buy, tetapi saya tidak akan hold terlalu lama sangat ataupun maksimum TB kat sini, ya sini. Paling pun ya bagi saya sudah berasa. Okay, so saya lebih selesa untuk buy EU hari ini. Okay, manakala pay New Zealand CAD, New Zealand CAD juga saya expecting untuk buy. Okay, ini ada dua P yang saya besar. Sama seperti EU, di situ saya menjangkakan price akan sampai ke situ. Namun saya tidak juga terlalu gairah sampai hingga ke puncak situ. Saya menjangkakan TPSSR lah begitu. Okay. So as usual saya akan melakukan entry sebaik saja price membuat satu correction atau retracement, dan situ kita akan membuat mulakan buy. So kalau perhatikan kenapa saya buat situ buy, okay. Kenapa? Because of okay, ada top Kumo di situ dan yang ada biru situ. So that's the reason kenapa saya pilih label tu. Dan kalau tak price terus naik situ, so I just forget about this way lah. Okay. So itu saja dulu. Itu saja 2P yang termasuk gold yang saya dapat kongsikan hari ini. But of course saya lebih menumpukan kepada EU, to buy EU hari ini. Okay.
So, manakala semalam saya tidak ada satu yesterday semalam saya hanya apa ya open position AUD New Zealand. Yang lain saya tidak ada. Seperti yang saya perkatakan di dalam video ni, saya hanya fokus sell A New Zealand. Okay. So, ini sedikit hasil semalam. A New Zealand dah tutup semua dah. Because pergerakan P itu taklah berapa cantik sangat. So itu saja sebagai kesimpulan sharing saya hari ini. Apa-apa pun perkongsian saya ini hanyalah lebih kepada sharing session, bukanlah satu signal. Saya hanya berkongsi apa yang saya buat dan saya kepahaman dan cara saya menganalisis. Dan harapan saya itu adalah agar dapat membuka minda atau pikiran atau membuka mata sahabat-sahabat di luar sana dalam cara saya dengan bagaimana cara saya membuat satu analisis menggunakan Ichimoku. Namun ini adalah cara saya, mungkin cara di luar sana trader-trader Ichimoku yang lain mungkin akan berbeza. Tidak ada salah dan tidak ada betulnya. Yang penting apa yang orang kena ingat adalah you know what you are doing. Okay, you understand what you are doing and trust yourself, trust your analysis and be yourself. Jadilah diri anda. Kita tak boleh menjadi orang-orang lain, trader-trader lain. Then you have to come up with your own system, you have to come up with your own technique there. Dari situ nanti baru kita dapat kemanisan dalam forex. Okay, selagi mana kita masih lagi bergantung kepada signal, menggunakan teknik yang lain, mungkin agak sedikit kelewatan lah kalau kita untuk meraih kemanisan tu. So you have to come up with your own technique. Teknik tu bersumber daripada pengalaman anda, okay. Pengalaman belajar dari mana-mana guru, dari mana-mana sipu, dari mana-mana master, otai. Then you have to compile, you have to take the essence. Parti pembelajaran tu we have to take. We just pick point mana yang satu yang lebih realistic and acceptable dalam diri kita. Then kita blend all the technique tu. Okay, we blend all the technique tu. Kita adun semua teknik tu, then come up with kita punya test dan selera kita dan kepahaman kita, keyakinan diri kita. Okay, so dari situ maka lahirlah satu teknik yang kita sendiri yang blend, okay, yang mengadun. Dan of course kita cuma hanya kita saja yang paham apa yang kita rasa. Makanya di situ akan timbul keyakinan apabila kita melakukan trading. So apabila kita mendapat keyakinan dalam trading, insyaallah you will be independent traders. Okay, no more dependent traders. So akhir kalam, salam maulidil rasul. Mudah-mudahan kita terus profit hari ini lagi dan hari-hari seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.